Salah satu ciri kekayaan kuliner di Indonesia adalah cara mengolahnya yang berbeda-beda dan menghasilkan rasa yang khas sesuai daerah masing-masing. Food Story kali ini akan membahas tentang menu ikan dari Bengkulu. Food Story kali ini ada di Provinsi Bengkulu. Wilayah yang dulu menjadi salah satu penghasil rempah ini memang menyimpan sejarah panjang. British East India Company pada tahun 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Bengkolen atau lebih dikenal dengan Katland yang berarti tanah patahan. Karena Bengkulu dikenal sejak dulu sebagai wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia. Benteng Marlborough yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1713 menjadi salah satu bukti sejarah Bengkulu di masa lalu. Tak hanya hasil bumi dan sumber daya alamnya yang melimpah, Bengkulu juga memiliki hasil laut yang mantap. Terletak di deretan pantai selatan Pulau Sumatera, serta berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tak heran jika provinsi ini memiliki pemandangan pantai yang indah dan potensi tangkapan ikan yang melimpah. Tak jauh dari Pantai Panjang, tepatnya antara Pantai Panjang dan Pantai Zakat, terdapat sentra ikan asin yang terletak di Jalan Pariwisata, Kelurahan Malabro. Sejauh mata memandang, banyak sekali penduduk sekitar yang sedang mengolah hasil tangkapannya. Jadi kepo nih food lover. Ikannya gede nih. Misi bang. Ya. Wih, kok disikat? Ya, supaya bersih. Supaya bersih. Iya. Kalau Ini enggak tuh, ini tahapan apa nih bang? Mau diapain? ini mau dijemur ini. Mau dijemur. Oh Ya. ini ikan asin. Iya, ikan asin. Masya Allah, lihat bang, lihat bang. Masya Allah, ini gede banget ya. Iya. Ini dia Indra Mulyadi, Itu namanya salah salam. satu nelayan yang Salam, mengolah hasil tangkapannya menjadi ikan asin. Kalau bilang orang kakap hitam kan? Oh, orang bilang kakap hitam ya? Ya. Nah, ini dia gede-gede ini kakap hitam. Ikan yang telah bersih dan dibelah bagian perutnya direndam selama 3-4 hari dalam air yang telah diberi garam. Ayo bang, Ya. diapain ini? Diajarin saya ya. Ya, mau digosok kan? Jadi putih-putih ini kan hilang semua kan? Oh, ini? Itu, ya. Ah, Oh gitu. ya. Lucu ya, disikat. Untuk menjaga kualitas ikan asinnya, Indra tak mencampur zat kimia lain seperti formalin dan bahan lainnya. Cukup dengan garam saja sebagai bahan pengawetnya. Sebelum dijemur, ikan yang telah menjalani proses beberapa tahap ini selanjutnya disikat. Dan ikan masih harus dibilas terlebih dahulu dengan air bersih. Baru kemudian masuk tahap akhir yaitu penjemuran. Wah, Masya Allah gede banget ya. Waduh, ini bisa buat ini ya. Buat olahraga. Ya, olahraga. Berat nih, barbel. Oke, kita jemur. Sebelum akhirnya digantung, ikan dijemur di atas jaring yang berada di samping kios Ujang. Cukup 3 hingga 4 jam saja. Proses ini akan mengurangi kadar air pada ikan agar mikroba seperti bakteri tidak dapat berkembang dan menghambat proses pembusukan. Indra bersama sang istri sudah 3 tahun menjajakan ikan asin di kawasan Malabro. Dijual kisaran 50 hingga 100 ribu per kilonya. Nah ini keluar minyaknya, berminyak-minyak nih. Ya, ini tandanya kurang garam ini. Kurang garam kalau gini? Ya. Oh. Hitam dagingnya kan? Oh iya. Jadi nggak boleh kurang garam juga ya? Ya. Berubah deh warnanya. Berubah. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal ikan asin, waduh jadi pengen makan. Ini digoreng enak banget pakai nasi panas. Ya udahlah, menu mau keliling lagi mau nyari yang menu-menu ikan asin yang enak-enak. Dah, makasih dah ya. Setelah mengulik proses pembuatan ikan asin, perut rasanya lapar. Tak lengkap jika tidak mencicipi ikan asinnya. Tapi tunggu dulu, sebenarnya cerita awal ikan diasinin itu seperti apa ya? Menurut Titi Surti seorang arkeolog, ikan asin sudah ada sejak zaman masyarakat Jawa kuno. Mereka menyebutnya dengan sebutan grih dan berkembang menjadi gereh. Gereh telah menjadi salah satu komoditi perdagangan pada masa itu. Profesor Dr. Teguh Yaakob, ahli paleoantropologi juga menyebut ikan asin sudah ada sejak masa Neolitikum. Pada masa itu, bahan makanan tidak hanya dimakan mentah-mentah, dipanggang atau dipanaskan dengan batu, tetapi sudah mulai diawetkan dengan dijemur hingga kering. Kehadiran ikan asin ini tak lepas dari melimpahnya produksi garam di daerah pesisir. Biasanya ikan asin dijadikan menu sampingan, tapi tidak untuk warung makan ini, ikan asin jadi menu utama. Ikan asin terlebih dahulu direndam dalam air hangat supaya ikan empuk dan berkurang rasa asinnya. Kemudian digoreng dalam minyak panas agar ikan asin garing ketika matang. Mendengar suara gorengan ikan asin dan aroma yang keluar bikin perut saya makin keroncongan dan tak sabar pengen menikmatinya dengan nasi hangat.
Aromanya sedap banget ikan asin ini, berasa kayak di rumah ya. Tak hanya ikan kakap, ikan beledang dan lidah-lidah melengkapi makan siang saya. Sambalnya yang bikin lidah saya menari-nari. Ampun, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kita cobain yang kakap ya. Kakap tuh memang menggoda banget nih. Nah, ketebalan ikannya juga juara. Kita pakai sedikit sambal ya. Walaupun udah diasinin, tapi karakter dagingnya masih dapat banget. Semua dagingnya juga masih rada-rada ada rasa manisnya ya, walaupun udah diasinin. Jadi memang ikannya tebel, daging ikannya tebel. Cobain pakai sambal. Wow. Ini berasa masak di rumah ya, sama masakan ibu ya. Jadi digorengin ikan asin, pakai nasi panasnya udah juara banget. Mumtaz. Food lover harus cobain nih, makan dengan menu ikan asin. Enak. Kalau ini lidah-lidah, jadi memang ikannya tipis. Pakai sambal enak. Ikan asin memang tak pernah bohong, selalu membuat makan menjadi nikmat. Rasa asin pada ikan dan pedasnya sambal membuat saya tak berasa sudah menghabiskan satu porsi nasi. Bang, tambah nasi bang. Aduh. Apa nyebut nasi ini, lemak nian ya? Coba bang. Iya, lemak nian bang. Lemak nian. Hai. Lemak nian. Mumtaz.